Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Aulia Zahra, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah. Tujuan dari video kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Kapitalisme dan Kemiskinan. Langsung saja, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kapitalisme dalam kebijakan publik di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun, apakah kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat atau justru menjadi alat kepentingan segelintir kapitalis? Nah, penelitian terbaru dari STIHI Blam Jakarta mengungkapkan fakta mengejutkan. Kebijakan publik di Indonesia semakin selaras dengan kepentingan kapitalis, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pemindahan ibu kota negara ke IKN, dan mega proyek PIK 2. Apa persamaan ketiganya? Kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan kapitalis dapat membawa konsekuensi serius terhadap kehidupan masyarakat kecil, khususnya kelompok rentan seperti buruh, petani, nelayan, dan masyarakat adat. Contoh lain dari proyek strategis nasional yang memperlihatkan gejala keberpihakan negara terhadap kepentingan korporasi besar selain PIK 2 adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan kereta cepat ini dilaksanakan dengan semangat akselerasi pembangunan infrastruktur, namun pada akhirnya memberatkan keuangan negara. Awalnya proyek B2B tanpa APBN, namun faktanya anggaran membengkak dari Rp 86 triliun menjadi Rp 113 triliun. Dana APBN dan penyertaan modal negara harus disuntikan. BUMN konstruksi seperti Wika kini terlilit utang triliunan rupiah. Lalu, apa dampaknya bagi masyarakat kecil? Nah, di PIK 2, warga kampung baru dadap digusur tanpa ganti rugi yang adil. Akses laut mereka ditutup tembok raksasa. Nelayan kehilangan mata pencaharian. Di puncak, banjir bandang Maret 2025 terjadi akibat alih fungsi hutan masif. Walhi mencatat pemerintah lebih sibuk memudahkan prosedur usaha ketimbang melindungi rakyat dan lingkungan. Di Kalimantan dan Papua, izin tambang diberikan tanpa perhitungan ekologi. Hutan hujan tropis rusak, sungai tercemar, masyarakat adat kehilangan tanah ulayat. Ini bukan sekedar kebijakan biasa. Penelitian ini menyebutnya sebagai kolusi legal formal antara negara dan korporasi. Nah, kolusi menurut UU No 28 tahun 1999 adalah kerjasama melawan hukum yang merugikan masyarakat dan negara. Tapi masalahnya, banyak pola kolusi terselubung yang lolos dari jerat hukum karena dibalut proses legal seperti proyek strategis nasional, kemudian kemudahan investasi, bahkan penunjukan langsung korporasi tanpa tender terbuka. IKN misalnya, dikendalikan oleh kepentingan investor, bukan rakyat, dan negara turut menjadi fasilitatornya. Dalam penelitian ini, terdapat 4 solusi. Yang pertama adalah jalur hukum. Warga negara bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Contohnya, UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena prosesnya tidak partisipatif. Yang kedua, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melawan keputusan pejabat yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, partisipasi publik. Menurut pasal 96 UU nomor 12 tahun 2011 memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan. Namun sayangnya ini sering hanya menjadi formalitas.
Yang keempat, demonstrasi damai. Reformasi 1998 membuktikan tekanan massa yang terorganisir bisa mengubah kebijakan. Gelombang unjuk rasa menolak Omnibus Law pada 2020 dan 2023 adalah contoh nyata. Nah, kesimpulannya, kebijakan publik di Indonesia cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis. Akibatnya, ketimbangan sosial memburuk, masyarakat kecil digusur, dan lingkungan hidup terancam. Penelitian ini menyerukan reformasi struktural, transparansi lebih besar, keadilan partisipatif, dan akuntabilitas lingkungan yang lebih kuat. Negara hukum yang demokratis harus menyediakan ruang bagi warga untuk melawan ketidakadilan. Gunakan hak Anda, awasi kebijakan, laporkan penyimpangan, dan jika perlu tuntut ke jalur hukum. Karena kedaulatan sejatinya berada di tangan rakyat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.